Bab 384. Namun, tidak ada satupun di antara kelompok Wira yang bisa diremehkan. Dilihat dari mata dingin dan aura membunuh mereka, sudah pasti mereka pernah mengotori tangan mereka dengan darah. Orang seperti ini kemungkinan telah berhadapan dengan situasi yang mempertaruhkan hidup dan mati di medan perang atau pernah menjadi bandit pembunuh. Namun, ini di pengadilan daerah, jadi Li Sun sama sekali tidak takut. Dia memimpin 4 petugas patroli untuk memblokir jalan dengan membawa golok sambil berkata, "Wira, lancang sekali kamu. Berani-beraninya kamu menerobos penjara pengadilan daerah. Apa kamu nggak tahu kalau ini kejahatan serius? Ini perbuatan keji yang akan membuat seluruh kerabatmu dibantai." Wira bertanya dengan sorot mata muram. "Siapa kamu?" "Dia Li Sun, kepala petugas patroli." Lestari menggertakkan gigi dan berkata, "Dialah yang membawa orang-orang ke toko besi, lalu langsung mencari sesuatu di bawah tempat tidur, seolah-olah dia tahu ada sesuatu yang disembunyikan di sana." Li Sun melontarkan alasan payah. "Aku pergi ke toko besi karena seseorang melaporkan kalau kalian mencuri barang Pak Husni. Aku pergi ke sana untuk menegakkan hukum." Wira lantas berkata dengan sorot mata kelam, "Tangkap dia." Setelah bertindak sebagai pion keluarga Suteja dan menjebak pamannya, beraninya Li Sun memamerkan kekuasaannya di sini. 4 veteran pasukan Zirah Hitam menghunus pedang mereka dan langsung menyerbu ke depan. Beraninya kamu menyerang para pejabat. Ini kejahatan serius, seluruh keluargamu akan dibantai," teriak Li Sun. Namun, saat melihat para veteran pasukan Zirah Hitam mengabaikannya, dia langsung mundur dengan panik. Tadi, Li Sun mengadang Wira karena dia yakin bahwa Wira tidak akan berani menyerangnya. Bagaimanapun, Li Sun adalah kepala petugas patroli yang memiliki status resmi. Siapa sangka, Wira sama sekali tidak peduli dan langsung memerintahkan orang-orangnya untuk menyerangnya. Klang, klang, 4 petugas patroli dan Li Sun maju untuk melawan, tetapi akhirnya mereka dikalahkan oleh veteran pasukan Zirah Hitam. Jangankan pasukan Zirah Hitam, petugas patroli dan kepala petugas patroli di kota bahkan tidak bisa mengalahkan para prajurit veteran. Duk, dengan pedang Treksa menempel di lehernya, Li Sun berlutut di depan Wira, lalu berkata dengan ketakutan, "Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan gegabah, membunuh seorang pejabat itu kejahatan serius. Itu setara dengan pemberontakan, Pak Iqbal nggak akan bisa melindungimu." Sekelompok veteran pasukan Zirah Hitam dan prajurit veteran melempar pandangan sinis pada Li Sun. Sejak kapan Tuan Wahyudi membutuhkan perlindungan patih tingkat ke-7? Membunuh seorang pejabat adalah kejahatan serius. Ujar Li Sun lagi. Wira berkata dengan sorot mata kelam. "Kalau begitu, bagaimana dengan melukai pejabat?" Li Sun langsung bertanya dengan panik. Apa yang mau kamu lakukan? Orang seperti Li Sun ini hanya bisa dihadapi dengan cara kekerasan." Wira menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. "Potong salah satu jarinya. Kamu, Ark," jerit Li Sun seraya memelototi Wira dengan marah. Saat dia hendak mengancam Wira dengan jabatan resminya. Rasa sakit yang tajam mendadak terasa di tangan kirinya. Setelah Rudi memotong jari kelingking Li Sun, petugas patroli Kabupaten Uswal itu langsung berguling-guling kesakitan di lantai. Keempat petugas patroli di sebelahnya menyaksikan hal itu dengan bulu kuduk berdiri, keringat dingin mulai membasahi punggung mereka. Wira sangat kejam, pantas saja dia mampu menghancurkan desa 3 harimau. Dia bahkan berani memotong jari Li Sun si kepala petugas patroli di pengadilan daerah. "Ark!" Li Sun yang kesakitan berteriak marah. "Wira, kamu sudah berani menerobos masuk ke penjara dan melukai pejabat, Pak Iqbal pun nggak bisa menyelamatkanmu. Tunggu saja hari kematianmu." Wira menyipitkan matanya dan berkata, "Potong satu lagi." Pluk, begitu Rudi menebaskan pedang Treksa, satu jari Li Sun yang lain jatuh ke lantai. "Ark, beraninya kamu," jerit Li Sun sambil berguling kesakitan. Dia memelototi Wira, masih tidak bisa mempercayai kenekatan pria itu. Rudi menghunus pedangnya dan mendengus, lalu berkata, "Kamu masih mending, hanya 2 jarimu yang dipotong. Kedua tangan dan kaki Husni saja dipatahkan." "Apa?" seru Li Sun dengan terkejut. Wira sudah gila. Dia bahkan sampai mematahkan tangan dan kaki Husni. Dia sudah terlalu nekat. "Berisik sekali, diam kamu." Wira berkata tanpa ekspresi, "Kalau teriak lagi, aku akan memotong 1 jarimu lagi." Li Sun menangis dengan ngeri. Dia menutup mulutnya dengan tangan kanan dan tidak berani mengeluarkan suara. Namun, giginya terus bergemeletuk karena rasa sakit yang parah dan terus mengeluarkan suara-suara aneh. Bab 385. Dahi keempat petugas patroli lainnya bercucuran keringat dingin. Wira terlalu kejam. Setelah memotong jari Li Sun, dia juga melarang Li Sun untuk berteriak. Wira memandang keempat petugas patroli itu sambil bertanya, "Kalian juga terlibat dalam masalah pamanku, kan?" "Tuan, tolong ampuni kami. Pak Li Sun yang menyuruh kami melakukannya. Dia memberi kami 100.000. Benda itu sengaja disembunyikan oleh Pak Li Sun. Aku tahu di mana pencurinya. Jangan bunuh kami. Kami masih punya banyak tanggungan di rumah. Kami juga terpaksa melakukannya. Kami bersalah, tolong ampuni kami." Keempat petugas patroli itu bersujud dan mengaku dengan ketakutan. Wira bahkan berani menyerang Li Sun dan Husni. Jadi, mana mungkin dia tidak berani menyerang petugas patroli rendahan seperti mereka. Jika jari mereka dipotong dan mereka sudah benar-benar cacat, semuanya sudah terlambat. Wira menoleh pada Li Sun, lalu berkata tanpa ekspresi.
Apa ada hal lain yang mau kamu jelaskan? Pak Radit memberiku 2 juta dan menyuruhku membuat rencana untuk menangkap pamanmu, ujar Li Sun. Tanpa pikir panjang saat melihat mata dingin Wira. Li Sun tidak berani tidak mengaku. Wira benar-benar gila, dia pasti akan memotong jari Li Sun lagi jika Li Sun masih tidak mau bicara. Tanda tangan dan cap. Perintah Wira. Setelah mengambil pena, tinta, dan kertas, Wira menulis pengakuan kelima orang tersebut, lalu menyodorkannya pada mereka. Li Sun dan keempat petugas patroli itu sangat ketakutan. Mereka yang bisa menulis menandatangani nama mereka, sementara yang tidak bisa menulis menggambar lingkaran, lalu menekan sidik jari mereka di sana. Fandi, bawa 10 orang untuk mengawal dia dan temukan pencuri itu. Perintah Wira. Setelah memberikan perintah, Wira membawa Lestari ke sel terakhir tahanan terpidana mati. Saat mereka melihat Kadir di sel tahanan terpidana mati, semua veteran pasukan Zirah Hitam tercengang. Mereka telah mendengar tentang Kadir dari mulut Hasan, sekarang perasaan mereka terasa rumit kala melihatnya. Namun, tidak ada yang menyapa Kadir, mereka semua fokus pada masalah saat ini. Di dalam sel penjara, Hendra tengah menempelkan belati ke leher Suryadi. Wajah gemuknya memucat saat dia berkata, "Jangan datang ke sini atau aku akan membunuhnya, ah." Klang, Rudi menebaskan pedangnya dan menerbangkan belati Hendra, lalu mengambil belati itu dengan mudah. Duh, Hendra yang kehilangan harapan terakhirnya pun jatuh ke lantai. "Ayah!" seru Lestari. "Lestari, Wira!" panggil Suryadi. Ayah dan putrinya yang terluka itu saling berpelukan dan menangis. "Paman, aku sudah pulang. Jangan khawatir," hibur Wira. Setelah menghibur pamannya, Wira berjalan menuju Hendra tanpa basa-basi. Hendra buru-buru berkata, "Wira, keluarga Suteja bersalah dalam hal ini, tapi aku juga nggak punya pilihan, kakakku yang mengambil keputusan di keluargaku. Dia ingin mencuri resep rahasia gula kristal dan aku nggak bisa melarangnya. Dia menyuruhku untuk memberikan 20 juta pada Pak Radit, asalkan kamu membiarkan aku pergi, aku bersedia tanda tangan dan kep jari." Tangan dan kaki Husni dipatahkan, Lestari sudah diselamatkan, dan 2 jari Li Sun dipotong. Hendra adalah orang yang cukup pintar. Dia tahu bahwa melawan Wira tidak ada gunanya, dia hanya akan menderita dan menjadi cacat. Selama ini, Hendra takut akan kekejaman Wira yang telah menghancurkan desa 3 harimau. Dia tidak mau mengambil risiko dengan mencuri resep rahasia. Namun, dia tidak bisa membuat keputusan di keluarga Suteja. Tanda tangan dan kep, ujar Wira. Wira menuliskan pernyataan Hendra ke atas selembar kertas, lalu menyodorkannya pada Hendra. Hendra pun langsung menandatangani dan mencap jarinya. Dia tahu bahwa Wira yang berani bertindak sampai ke titik ini sudah tidak peduli dengan segala risiko, dia hanya akan celaka jika melawan Wira. Setelah menyimpan kertas pernyataan, serta mengawal Hendra dan pembuat gula, Wira bersiap untuk keluar. Tiba-tiba, prajurit veteran yang menjaga pintu mendekat dan berkata, "Ada orang yang membawa busur sedang memblokir pintu sel penjara. Wira, berani sekali kamu menerobos penjara dan membunuh pejabat. Ini pemberontakan keji. Cepat keluar dan menyerah. Kalau enggak, kamu akan kubunuh di sini juga," seru Radit. Dengan wajah gembira di luar sel. Bab 386. Menerobos penjara sama saja dengan pemberontakan. Asalkan bisa menangkap Wira dan melibatkan Iqbal, Radit bisa menguasai Kabupaten Uswal. Dia juga bisa menjadi pemimpin dan berkuasa seperti 2 tahun yang lalu. Di dalam penjara, Lestari dan Suryadi sangat ketakutan sampai wajah mereka pucat pasi. Saat ini, mereka baru menyadari keseriusan dari menerobos penjara. Sementara itu, Li Sun, Hendra, dan 4 petugas patroli tampak senang, seolah-olah melihat seorang penyelamat. Wira yang marah langsung membentak, "Radit, sebagai pejabat penting pemerintahan, seharusnya kamu menegakkan hukum secara adil. Tapi, kamu malah menerima uang dari keluarga kaya kabupaten dan melanggar aturan hukum demi kepentingan pribadi. Kamu bekerja sama dengan orang lain untuk melakukan kejahatan dan menjebak warga yang nggak bersalah. Uang sogokan sebesar 2 juta gabak cukup untuk membuatmu dipecat," lanjut Wira. Terakhir kali, Radit menerima uang dari keluarga Silali. Kali ini, dia menerima uang dari keluarga Suteja. Radit sudah 2 kali mencari masalah dengan Wira dan masalah kali ini melibatkan Lestari dan Suryadi. Wira tidak bisa menahannya lagi. Raut wajah Radit berubah drastis saat berkata, "Pencuri, aku ini pejabat jujur yang nggak pernah korupsi. Semua orang di Kabupaten Uswal tahu hal ini, kamu sudah mau mati, tapi masih berani bicara sembarangan. Kalau kamu masih nggak menyerah, aku akan memberi perintah untuk menyerang secara paksa." Menurut Radit, tidak sulit untuk menangkap sekelompok orang dengan 30 petugas patroli dan busur panah. Kemudian, Wira mengamati sekeliling dan berucap, "Pak Radit mau menyerang secara paksa, aku serahkan pada kalian." Bagi sebagian tentara senior pasukan Zirah Hitam yang berpengalaman, menghajar beberapa petugas patroli ini sama sekali tidak memerlukan arahan Wira. Hanya pejabat yang gak terlalu penting pun berani mengancam Tuan Wahyudi, memang cari mati. Ujar Rudi dengan sinis. Dia memerintahkan tentara pensiun untuk mengangkat papan tidur dari penjara, 2 pintu terbuka. Tentara pensiun mengangkat papan tidur, sedangkan tentara senior pasukan Zirah Hitam bersembunyi di belakang. 20 orang lebih menyerbu keluar, petugas patroli yang menunggu di luar penjara tercengang. Satu persatu dari mereka menoleh dengan kebingungan sembari berseru,
Ini, ketika melihat situasi ini, Radit yang belum pernah berperang terbengong-bengong, dia langsung berteriak saat sekelompok orang itu makin mendekat. Tembakan panah. 30 petugas patroli mengernyit. Papan tidur sangat tebal, mana mungkin bisa ditembus. Namun, Radit memberi perintah kepada mereka untuk menembakkan panah. Panah yang ditembakkan tertancap di papan tidur, bulu panah pun bergetar tanpa henti. Sebelum panah kedua ditembakkan, tentara pensiun membalikkan papan tidur, lalu tentara senior pasukan Zirah Hitam menyerbu. Radit terkejut, dia berseru dengan wajah yang pucat pasi. Hentikan mereka. 30 petugas patroli membuang busur panah, lalu mengeluarkan pedang ekor kerbau dan bergegas maju. Radit mengembuskan napas lega. 30 petugas patroli melawan 9 tentara. Dengan keunggulan ini, Radit yakin bisa mengendalikan para tentara itu. Namun, Radit tertegun ketika melihat mereka bertarung. Tentara senior pasukan Zirah Hitam tidak mengeluarkan pedang treksa dari sarung, melainkan langsung menjadikannya tongkat untuk memukul para petugas patroli. 30 petugas patroli sama sekali tidak mampu melawan. Dalam sekejap, mereka pun dikalahkan. Radit baru tersadar, lalu segera kabur. Akan tetapi, leher Radit dicekik ketika dia baru mulai berlari. Dia berteriak, "Kalian berani sekali. Aku ini pejabat penting pemerintahan, apa kalian mau memberontak? Kalian akan mendapatkan hukuman berat." Rudy tidak memedulikan Radit. Dia mengangkatnya, lalu melemparkannya ke depan Wira. Niat membunuh Wira meluap ketika menatap pejabat serakah ini serta Lestari dan Suryadi yang terluka parah. Saat bertatapan dengan Wira, Radit yang ketakutan segera berucap, "Wira, kamu mau apa? Kamu itu orang terpelajar dan pernah mengikuti ujian kenegaraan. Jadi, kamu pasti paham dengan aturan pemerintahan. Jangan sampai kamu mencelakai diri sendiri. Aku ini pejabat penting pemerintahan. 9 generasi keluargamu akan dimusnahkan kalau kamu berani melukaiku. Bukan hanya kamu, pamanmu, adik sepupumu, dan kerabatmu juga akan terlibat." "Ah," lanjut Radit. Di saat-saat seperti ini, Radit masih berani mengancam Wira. Jadi, Wira langsung menendang wajah Radit. Lisun, Hendra, dan sekelompok petugas patroli ketakutan setengah mati. Hal ini karena di pengadilan daerah hanya ada 3 pejabat penting dan Radit menempati posisi kedua. Bab 387. Wira berani menghajar pejabat penting pemerintahan, apa dia ingin memberontak? Lestari dan Suryadi pun terperangah. "Ah, darah!" teriak Radit yang terjatuh ke tanah. Bahkan, hidungnya juga berdarah. Kemudian, dia membentak. "Wira, beraninya kamu pukul aku. Kamu mau memberontak? Ah! Memberontak. Pukul kamu berarti mau memberontak. Memangnya kamu siapa? Jangankan memukul, sekalipun aku membunuh pejabat koruptor sepertimu, juga enggak salah," ujar Wira. Wira yang berang terus menendang Radit dan sama sekali tidak berbelas kasihan, kalau bukan karena dia datang tepat waktu, Suryadi dan Lestari pun belum tentu bisa hidup setelah menyerahkan resep rahasia. Setiap pejabat koruptor seperti ini menerima uang sogokan, pasti ada warga yang meninggal. Jika terus membiarkan Radit tetap menduduki di posisinya saat ini, entah berapa banyak lagi warga yang menderita. "Ah, kamu, jangan pukul lagi, ah!" teriak Radit sambil menutupi kepalanya dengan kedua tangan. Dia meringkuk dan terus berteriak histeris di tanah. Awalnya, suara teriakan Radit masih sangat keras. Kemudian, tenaganya makin melemah hingga dia mulai memohon ampun. Akhirnya, suaranya makin kecil. Lisun berujar, apa dia mau menghajar Pak Radit sampai mati? Dia, Hendra, dan sekelompok petugas patroli sangat ketakutan. Sementara itu, Rudy, pasukan Zirah Hitam, dan tentara pensiun merasa sangat senang. Mereka berasal dari keluarga yang miskin. Jadi, mereka sangat membenci pejabat koruptor yang kejam ini. Suryadi membujuk, "Wira, jangan pukul lagi. Takutnya dia mati." Lestari juga menimpali, "Kak Wira, jangan pukul lagi. Nanti dia mati." Jika pejabat penting pemerintahan dipukul sampai mati, Suryadi dan Lestari khawatir mereka tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Biarkan saja dia mati. Kalau pejabat brengsek ini hidup lebih lama, korban akan makin bertambah, ujar Wira. Setelah menendang sampai kelelahan, Wira mengangkat busur panah, lalu bersiap menembak. Lestari dan Suryadi segera mengadang Wira. Kemudian, Rudy menghentikan Suryadi dan Lestari seraya berucap, "Jangan khawatir, kalaupun Tuan Wahyudi membunuh pejabat brengsek ini, juga enggak masalah. Wira telah memberikan kontribusi besar dalam peperangan. Jadi, menghabisi pejabat serakah tingkat ke-8 bukan masalah besar." Namun, Wira sudah berpesan agar tidak mengungkit tentang peperangan setelah kembali ke Kabupaten Uswal. "Ah!" teriak Radit. Begitu mendengar bahwa Wira tidak akan mendapatkan masalah kalaupun menghabisinya, Radit sangat ketakutan. Radit segera bangkit, lalu bersujud sembari berkata, "Tuan Wira, aku salah karena terlalu sembrono. Aku nggak seharusnya menerima uang keluarga Suteja dan membantu mereka mencelakai pamanmu. Tolong ampuni aku kali ini. Aku pasti memperbaiki kesalahanku dan menjadi pejabat yang baik." Segerombolan orang itu tertegun. Mereka tidak mengerti kenapa Radit begitu cepat menyerah. Radit yang sangat ketakutan tidak berhenti bersujud. Wira bukan berasal dari keluarga kerajaan atau bangsawan, kenapa dia tidak takut membunuh pejabat penting pemerintahan? Wira menerobos kediaman keluarga Suteja dan penjara pengadilan daerah terlebih dahulu.
Sekarang, dia ingin menghajar pejabat penting pemerintahan sampai mati. Setiap perbuatannya pasti akan dijatuhi hukuman berat. Bahkan, Wira juga membawa sekelompok orang jahat yang pernah membunuh. Sepertinya, Wira sudah terdesak sehingga bersiap untuk memberontak. Dia ingin memulai aksinya dengan membunuh pejabat. Pemberontakan rakyat bukanlah hal baru di kerajaan Nuala. Setiap tahun aksi seperti ini juga sering terjadi. Radit bukan orang yang pemberani, begitu memikirkan hal ini, dia tidak berani berlagak lagi. Jadi, Radit memohon ampun terlebih dahulu untuk menyelamatkan diri. Wira tidak menyangka Radit bisa menyerah begitu cepat. Kemudian, Wira melempar kuas, tinta, dan kertas ke tanah seraya memberi perintah. Tuliskan semua persekongkolanmu dengan keluarga Suteja. Kalau enggak, aku akan menghabisimu sekarang. Oke, sahut Radit. Dia mengambil semua peralatan dan langsung menulis dengan cepat. Radit juga menuliskan kesalahannya dengan detail. Dia takut Wira akan kesal dan membunuhnya kalau ada yang kurang. Kemudian, Radit membubuhi tanda tangan dan cap, lalu mengangkat kertas dengan kedua tangan sambil berseru. Tuan Wira, coba kamu periksa. Radit harus tunduk untuk menenangkan Wira terlebih dahulu, setelah itu, dia akan mencari kesempatan untuk mengabari Fadil. Dengan begitu, Fadil bisa mengerahkan anggotanya untuk menangkap Wira. Bab 388. Pada saat itu, kertas ini akan dihancurkan sehingga sama sekali tidak bisa dijadikan bukti untuk membuat Radit mengakui kesalahannya. Sebaliknya, Wira akan ditangkap karena menjadi pemimpin dalam penangkapan orang dan pemberontakan. Kemudian, Radit akan menurunkan Iqbal dari jabatannya. Dengan demikian, dia tetap akan menguasai Kabupaten Uswal. Melihat surat pengakuan yang sangat detail, bahkan dibubuhi cap jari dengan darah, Wira sangat puas. Dia melambaikan tangan seraya memberi perintah. Tahan di aula utama. Tentara pensiun pun membawa Radit, Li Sun, dan para petugas patroli masuk ke aula utama. Tak lama kemudian, Fandi membawa petugas patroli untuk menangkap pencuri yang menyimpan liontin giok. Sementara itu, Regan dan beberapa tentara pensiun mengangkat Husni yang cacat, serta baju zirah dan busur panah ke aula utama pengadilan daerah. Wira yang memegang setumpuk surat pengakuan menunggu di depan pintu pengadilan dengan tenang. Di luar pengadilan daerah, banyak warga celingak-celinguk dengan ekspresi penasaran. Setelah beberapa saat, seekor kuda memasuki pengadilan daerah dan satu sosok turun dari kuda. Iqbal merasa lega saat melihat Wira yang berdiri di aula utama. Iqbal langsung berlutut seraya berucap. Tuan, aku memang tidak berguna karena tidak melindungi keluargamu dengan baik. Wira berjuang mati-matian demi kerajaan Nuala di wilayah utara. Dia menembak mati Raja Tanui dan mengalahkan 100.000 kavaleri bangsa Agrel. Setidaknya, kemenangan ini akan membuat wilayah utara hidup tenang selama 10 tahun. Namun, pemerintahan yang dikuasai oleh orang-orang licik malah tidak memberi Wira gelar. Benar-benar mengecewakan. Selain itu, di kabupaten setempat juga ada pejabat dan pengusaha yang bersekongkol untuk mencelakai keluarga Wira, mereka ingin merebut resep rahasia Wira. Iqbal malah tidak melindungi keluarga Wira dengan baik. Sepanjang perjalanan, Iqbal merasa bersalah dan juga marah. Kenapa kerajaan Nuala memperlakukan orang yang berguna untuk negara seperti ini? Iqbal benar-benar kecewa. Rakyat yang berada di luar pengadilan, pejabat kecil di dalam pengadilan, kepala petugas patroli. Hendra, Husni, Suryadi, Lestari, bahkan Radit pun tercengang. Tidak ada yang menyangka Iqbal bisa berlutut kepada Wira. Wira yang awalnya tidak berniat untuk bersikap ramah kepada Iqbal berucap sembari mengerutkan dahi. Kamu itu terlalu jujur, semuanya harus mematuhi aturan. Tapi, semua ini hanya berguna untuk orang baik, bukan untuk orang jahat. Jadi, aturan itu hanya bisa dijalankan untuk orang baik, bukan orang jahat. Kamu harus menjadi lebih jahat saat menghadapi orang jahat. Kalau enggak, sekalipun menjadi pejabat jujur, kamu juga enggak akan bisa menyejahterakan rakyat dan melakukan apa yang kamu inginkan, lanjut Wira. Iqbal menyahut sambil memberi hormat. Aku paham. Putro juga pernah menasihati Iqbal seperti ini, tetapi Iqbal kesulitan untuk melaksanakannya. Sudahlah, kamu berdiri dulu. Seru Wira. Kemudian, dia menyerahkan setumpuk surat pengakuan kepada Iqbal dan berpesan. Semua kesalahan mereka tertulis di sini, cepat selesaikan kasus ini. Aku harus kembali ke Dusun Darmadi sebelum malam. Baik, Tuan, sahut Iqbal yang menerima surat pengakuan tersebut. Setelah itu, dia berlari ke aula utama, lalu berteriak pada petugas pengadilan yang termenung. Kenapa kalian masih bengong? Cepat siapkan proses pengadilan. Bukannya Wira mau memberontak, kenapa malah memulai proses pengadilan? Gumam Radit. Dia yang berlutut di aula utama merasa ada yang tidak beres, tetapi tidak berani berkomentar. Saat ini, petugas pengadilan dan petugas patroli bukan lawan dari bawahan Wira. Para petugas pengadilan yang awalnya tertegun segera mengetuk papan kayu dan berteriak. Pengadilan dimulai. Proses pengadilan pun langsung diadakan karena adanya bukti yang jelas, surat pengakuan dari berbagai pihak, ditambah Wira yang menunggu di luar. Tidak ada yang berani membantah sehingga proses interogasi berjalan sangat lancar. Dalam waktu 1 jam, seluruh persoalannya menjadi jelas. Kemudian, Iqbal menjatuhkan vonis. Husni dan Hendra dari keluarga Suteja terobsesi dengan keuntungan sehingga menyogok pejabat dan mencelakai warga yang tidak bersalah. Semua buktinya sah. Mereka juga menyimpan baju zirah dan busur di kediaman.
Ini adalah pemberontakan dan merupakan kesalahan besar. Seluruh kekayaan mereka akan disita dan mereka akan dipenggal, lanjut Iqbal. Ini fitnah, Pak Iqbal. Kami memang mencelakai orang, tapi kami tidak menyimpan busur dan baju zirah. Mohon Pak Iqbal selidiki dengan jelas. Kalau tidak, kami tidak akan mengakuinya, kata Husni. Hendra dan Husni menangis sambil memohon. Namun, mereka tidak berani menyatakan bahwa Wira yang menjebak mereka setelah melihat kejadian tadi. Mereka berdua hanya menyatakan secara tidak langsung bahwa mereka tidak akan bekerja sama kalau vonis tidak diubah. Iqbal yang merasa bersalah melanjutkan pembacaan vonis untuk Li Sun, petugas patroli yang terlibat, dan pencuri. Terakhir dia menjatuhkan vonis untuk Radit. Radit Mahesa terobsesi dengan keuntungan sehingga melakukan korupsi dan melanggar hukum. Lepaskan seragamnya dan tahan dia di penjara untuk sementara waktu, lalu tunggu keputusan dari pemerintah untuk hukumannya. Radit juga tidak terima, tetapi dia tidak berani bicara. Dia takut dengan orang berkuasa yang menyokong Wira. Tiba-tiba, suara seseorang yang tegas terdengar. Pak Iqbal, caramu menyelesaikan kasus ini terlalu sembrono. Aku harus melaporkanmu nanti demi menegakkan keadilan untuk Pak Radit. Bab 389. Para warga yang berada di luar pengadilan pun bubar dan sekelompok orang memasuki halaman pengadilan daerah. Kaisang berdiri di depan dan Fadil sedikit tertinggal di belakang, lalu ada sekelompok tentara rakyat yang memakai baju zirah dan membawa busur mengikuti mereka. Totalnya sekitar 100 orang. Radit yang merasa gembira menoleh dan berkata, Tuan Kaisang, Pak Fadil, Iqbal bersekongkol dengan pemberontak. Dia memutarbalikkan fakta dan memfitnah orang jujur. Cepat tangkap mereka dan kembalikan kedamaian di Kabupaten Uswal. Li Sun, Husni, Hendra, dan petugas patroli yang terlibat sangat bersemangat. Orang yang menolong Radit sudah datang, situasi akan berbalik. Kaisang memberi hormat dari jauh seraya berucap. Pak Radit tenang saja, Pak Fadil datang membawa pasukan. Kaisang baru datang ke pengadilan daerah sehingga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kebetulan dia bertemu dengan Fadil. Mereka sangat marah ketika mendengar bahwa Radit ditangkap oleh seorang pemberontak dan dibantu oleh Iqbal. Pak Radit, aku membawa 100 prajurit. Siapapun yang memberontak, nggak akan bisa kabur, ujar Fadil. Kemudian, dia menegakkan tubuhnya seraya berbicara dengan antusias. Pak Iqbal, benar, kan? Sebagai jenderal militer. Sejak awal Fadil sudah mendapatkan kabar tentang masalah yang terjadi di pengadilan daerah. Namun, katanya bawahan Wira sangat kuat sehingga petugas patroli pengadilan daerah tidak mampu menangkap mereka. Itulah sebabnya, Fadil mengerahkan pasukannya. Iqbal bersekongkol dengan pemberontak, sedangkan Radit dihajar dan dipermalukan. Fadil tentu harus menyelamatkan situasi. Apalagi, mereka diawasi oleh inspektur istana, meskipun tidak bisa dibandingkan dengan kontribusi besar seperti mengalahkan bangsa Agrel, tindakan ini juga termasuk memusnahkan sebuah aksi pemberontakan. Hal ini juga cukup untuk membuat Fadil naik jabatan. Raut wajah pasukan zirah hitam dan tentara pensiun menjadi muram. Mereka tanpa sadar menggenggam pedang. Pada saat-saat seperti ini, sekelompok pejabat koruptor masih berniat memfitnah Wira. Dasar tidak tahu diri. Wira tetap terlihat tenang. Dia makin memahami seluk-beluk pejabat kerajaan Nuala. Raut wajah Iqbal menjadi muram dan dia menjelaskan. Tuan Kaisang, Pak Fadil, kalian bisa langsung tahu siapa yang benar dan salah dalam kasus ini setelah memeriksanya. Aku harap kalian bisa bersikap adil dan jangan merusak karir sendiri. Kaisang menimpali dengan tegas. Aku tidak memikirkan kepentingan sendiri dan hanya mau menegakkan keadilan. Sebagai inspektur istana, aku punya tugas untuk melapor kalau mendengar kabar. Sekarang, aku diutus pemerintah untuk menginspeksi Provinsi Jawali dan hari ini aku melihat sendiri kamu bersekongkol dengan pemberontak. Jadi, mana mungkin aku mengabaikannya? Fadil yang sok berwibawa menambahkan. Pak Iqbal, aku tidak akan mengungkit masalah kamu yang membela penjahat ini dulu. Tapi, hari ini dia menerobos kediaman keluarga Suteja, memukul warga yang tidak bersalah, menerobos penjara, menculik penjahat, melawan petugas, dan menghajar pejabat penting pemerintahan. Ini semua kesalahan yang tidak bisa diampuni. Selain itu, kamu juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Fadil langsung tahu apa yang terjadi begitu mendengar masalah keluarga Suteja yang menjebak Suryadi untuk merebut resep rahasia. Akan tetapi, selama ini dia merasa terganggu dengan keberadaan Wira dan Dusun Darmadi. Fadil bahkan tidak bisa memusnahkan desa Tiga Harimau, tetapi Wira yang membawa warga desa bisa memusnahkannya. Hal ini bukan hanya mempermalukan Fadil, tetapi juga membuatnya kehilangan alasan untuk mendapatkan uang dengan memusnahkan bandit. Radit berdiri dan melihat petugas pengadilan di aula utama, lalu berucap. Apa kalian sudah dengar apa yang dikatakan Tuan Kaisang dan Pak Fadil? Wira berencana untuk memberontak dan Iqbal itu komplotannya. Ini merupakan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Kalau kalian mendengar perintah Iqbal, apa kalian juga mau memberontak? Ark. Sebelum petugas pengadilan sempat berbicara, Regan menendang Radit agar dia berlutut. Regan menegur. Pak Radit, Pak Iqbal belum suruh kamu berdiri. Berlututlah. Kamu, seru Radit seraya memelototi Regan. Kondisinya sudah seperti ini, kenapa Regan masih belum memahami situasinya? Regan yang melirik Radit dengan sinis tiba-tiba merasa sangat bangga. Memangnya kenapa kalau Radit adalah pejabat sipil kabupaten? Bukannya dia juga tidak tahu bahwa Wira adalah penasihat militer yang membuat kerajaan Nuala mengalahkan bangsa Agrel.
Para petugas pengadilan berpikir sejenak, niat yang baru saja muncul langsung hilang, Regan adalah orang yang berpengalaman. Jika dia bersikeras mendukung Iqbal, hasilnya pasti sangat jelas. Mereka hanya membantu orang yang menang. Di luar aula utama, Kaisang berseru sembari mengernyit. Pak Fadil, cepat bertindak. Fadil mengeluarkan pedang, lalu menunjuk Wira sambil memberi perintah. Penjahat ini menerobos penjara dan menculik orang. Dia juga menghajar pejabat penting pemerintahan. Cepat tangkap dia. 100 tentara rakyat berbaju zirah yang memegang senjata mendekati Wira secara perlahan-lahan.